Salam kopla, kita ngobrol sampai kelar. Sahabat koplar, hari ini kami kembali liputan on the spot. Tapi kali ini daerah yang dituju adalah kawasan Ambed, kawasan pariwisata Ambed. Ada hal yang menarik dari on the spot yang kami lakukan kali ini, bahwa Komisi 2 DPRD Karangasem turun melakukan sidak terkait ada dugaan pembangunan yang melanggar sepadan pantai. Lokasinya di kawasan Sunset Point. Bagaimana ceritanya? Nanti kita lanjut ke lokasi. Ini, saudara, bangunan ini yang ditengarai bahwa telah melanggar sepadan pantai. Memang jarak dengan pantai itu tidak begitu jauh, bahkan ada kurang dari 1 meter. Ini habis badan pantai ini diambil. Ada dugaan pemiliknya membeli lahan ini terus membangun dengan cara menutup sepadan pantai yang ada. Nah, di sini juga Komisi 2 sudah berkoordinasi dengan berbekal sendiri. Seperti apa nantinya kita akan lihat langsung. Sekarang ini tidak diambil tindakan, semua nanti kayak begitu, Pak. Nanti takutnya Apalagi ini tanpa surat, tanpa ada sertifikat yang jelas. Jadinya kalau tanpa ada sertifikat, bebas membangun, tidak menghitung dengan sepadan pantai, sepadan jurang, dan sepadan jalan, kan hancur semua. Oh, ini tidak ada sertifikatnya tanahnya? Tidak ada, Pak. Oh, pemiliknya orang mana? Kalau yang mengakui dari Tulamben. Oh, dari Tulamben. Ya, karena dia yang beli yang di atas ini. Kalau senderan itu siapa yang nyender? Kalau yang senderan yang tinggi itu provinsi, Pak. Provinsi ya. Itu artinya batas padan pantainya ya. Kalau itu. Ya, berarti kan itu batasnya Pak. Karena pemerintah provinsi memberikan Pengamanan ya. program dari infrastruktur. Ini kan anggap udah penanggul jurang, sepadan pantai. Berarti kan sejalur ini sebenarnya. Karena kan menjadi pertanyaan kami nanti dengan tata ruang kan. Dengan tata ruang PU kita koordinasi rapat kerja masalah ini biar tidak muncul masalah di kemudian hari. Setelah bangunan permanen baru kita bongkar atau bagaimana, kan kasihan juga investornya kan. Karena begini, Pak. Itu juga diminta juga keaktifan dari warga, dan itu juga Pak Mokelnya kan seperti itu. Ini Dewan Komisi 2. Waktu belum didak, belum dicor ini, dari Pol PP, dari perizinan udah hadir sini. Dari perizinan. Nah, udah gitu, Artinya ada udah pemakaman di stop sementara, udah di stop. Mungkin udah diadakan pemanggilan ke Pol PP untuk perizinan, Pak. Kita juga nggak tahu. Nah, setelah datang ke sini, tukang juga terus berlanjut bekerja. Yang telepon Pak Ide Bagus Eka selaku Pol PP, mungkin kasatnya dia, saya sampaikan, Pak, pembangunan ini berlanjut. Oh, dia minta tempo, biar bahannya dia habis. Tapi kalau nanti ada pergerakan dari pemerintah, silakan dah bongkar. Itu katanya komunikasinya Antara Satpol PP dengan pemilik. Itu berisi menghabiskan material, itu minta tempo untuk menghabiskan material, kan nonsen. Lucu jadinya. Begini Pak, seperti yang dikatakan daripada anggota kami di Komisi 2 kebetulan menerima aduan daripada masyarakat terkait dengan adanya bangunan di sepadan pantai. Melakukan monitoring yang akan mengadakan rapat koordinasi dengan PUPR yang bidangnya terkait dengan tata ruang.
Yang satu PP juga perizinan target di luar dulu. Kita koordinasi permasalahannya di sana kan. Apalagi terkait lahannya Niki yang belum bersertifikat juga gitu. Kalau Tiang sih selaku selamat intinya, karena apalagi ini masyarakat, perwakilan dari masyarakat Banjarnegara sudah sampai. Bahkan kita juga udah bersurat dari awalnya ke PU itu sampai ke DPR, sekretariat DPR, udah bersurat dari desa. Itu sekiranya biar tidak menjadi pembicaraan lagi di masyarakat, Orang dari kita mengantisipasi juga pembicaraan di masyarakat biar tidak petugas turun pusing ada hasilnya kan begitu, karena ini udah dianggap terus berjalan pembangunan. Iya. Dari sebelum dicor ini Pol PP perizinan udah turun, ujung-ujungnya apa kan udah sampai segini, ini Pol PP sudah turun. udah pernah turun, ujung-ujungnya sampai segini, seolah-olah kita juga di desa Pak, tanpa ada apa namanya giat lah. Padahal kita udah melaporkan, kita udah bersurat dari perwakilan masyarakat, udah mengetahui bahwa oh ini loh Pak, bukti saya bersurat dari ke sekretariat DPR. Kita udah bersurat, namun belum ada yang turun. Akhirnya hari ini bisa turun, kita ucapkan terima kasih atas turunnya DPR untuk meninjau lokasi yang sudah masyarakat keberatan. Nah, terkait masalah izin mungkin karena USS, kita juga semua perusahaan sekarang yang sekiranya yang sekiranya ngurus izin, kita nggak tahu menahu tanpa ada tanda tangan, entah itu sekiranya dapat restu dari penyanding atau tidak, kan tanpa ada penyanding kalau untuk mencari izin usaha. USS kan bukan izin itu Pak, kan bukan izin itu USS itu. Itu izin usaha lo Pak terbit Pak. Prosesnya yang online ini. Prosesnya yang online. Izin Pak, bekerja tambah dikit Pak. Waktu Pol PP sama PU turun kalau nggak salah tanggal 7 November memang secara lisan sudah di stop. Belum ada ini bocoran, masih sudah di stop. Tapi tetap dilanjutkan. Informasi dari Pol PP kemarin, kebetulan di sini yang ada keluarga di Pol PP, dia sudah bawa surat ke sini. Dan pengusaha sudah menandatangani Pak surat penghentian ini, tapi cuma ditandatangani tetap berjalan proyeknya itu Pak. Itu sudah sebulan lalu tanggal 9 kemarin yang sudah dikasih informasi. Investornya dari mana nih? Ya? Dari Tulamben kalau nggak salah. Ya maksudnya Pak, kepala desa bersurat hadirkan ini pengembangnya ini. Biar apa alasannya? Iya. Orang udah dipanggil Pol PP Pak. Iya, kita kan belum tahu Pak. Sudah. Nanti kita yang manggil Pol PP sejauh mana tindak lanjutnya kan begitu. Karena Pak selaku kepala wilayah tidak mau hadir ke sini, beliau mintanya nanti kalau memang ada gini disuruh manggil ke kantor. Ya, main atas. oh iya kalau itu main atas kan susah. Nanti kalau di atas jatuh kan susah juga Pak. Padahal hari ini turunnya Pak DPR udah diketahui lah Pak. Udah diketahui. Terus sekarang nggak ada kerja ini Pak? Nah orang udah selesai ini kan tinggal duduk-duduk aja Pak. Tinggal bawain minuman. Bisnis sudah jalan. Di bawah tapi di bawah. Kalau kita enggak, mungkin apa namanya, kalau enggak Jangan lama. Kalau nggak ada peluang ya kamar gitu kan. Tanahnya ini siapa pemilik? Artinya dibantu dengan masyarakat. Secara administrasi, sertifikat juga Tapi proyek tetap berlanjut gitu. Nanti kan Provinsi yang itu provinsi yang punya yang generan itu Pak. Oh iya itu kan pengamanan dia. Tapi sebetulnya kan ini jalur pengamanan bisa dibongkar kan? ke jalur itu. Kalau itu kan memang hak pemerintah, itu kan provinsi pengamanan ya. Pengaman. Selamat siang sahabat Koplar. Hari ini Koplar on the spot di Amed. Bagaimana kita juga melihat destinasi wisata yang ada di Amed. Tapi kita akan menyoroti persoalan pembangunan liar yang ada di sini. Banyak akomodasi yang ada di sini, bahkan ada melanggar sepadan pantai. Contohnya di spot point yang ada di sini. Kali ini kita akan berbicara lebih jauh dengan
Pak Perbekal Desa Bundutan, Bapak Suparwate. Pak, bagaimana Pak kondisi ini katanya ada melanggar sepadan pantai bangunan ini, Pak? Siapa yang punya investor ini, Pak? Kalau pertama, terima kasih atas kehadirannya, itu juga dengan kehadiran DPR juga yang mengucapkan terima kasih pada ini. Karena yang pertama adalah terkait permasalahan ini, ada keluhan masyarakat atau pelaporan masyarakat terkait pembangunan ini karena sudah dianggap melanggar sepadan pantai, sepadan jurang dan sepadan jalan. Nah, kalau pemilik lahan atau pemilik bangunan itu Pak Ketut Karyawan kalau nggak salah. Ketut Karyawan dari mana? Dari Kecamatan Kubu. Alamat aslinya kita juga nggak tahu jelas. Nah, kita sempat juga bersurat ke PU Provinsi, tembusan ke Pol PP Kabupaten, dan akhirnya tanggal 26 itu yang turun yang kedua Pol PP meninjau lokasi ini. Akhirnya pas pada saat itu udah dilakukan tahap proyek atau pembangunan. Secara lisan dari Pol PP sudah menyarankan dari pihak investor untuk men-stop pembangunan ini. Oh, sudah ada secara lisan, ya. Sempat dilaksanakan itu penyetopan itu. Sempat berhenti pembangunan. Tidak. Kalau berhenti tidak pernah berhenti. Dilanjutkan terus dan bahkan udah pemanggilan dari Pol PP, menurut informasi dari Pol PP juga sudah pernah dipanggil. Pak Ketut ini juga sudah pernah dipanggil. Namun entah bagaimana hasilnya, namun pembangunan ya akhirnya tetap berlanjut. Pemanggilan sudah dilakukan tapi tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan untuk penyetopan pembangunan juga tidak ada. Dari segi lahan yang ada memang ini sudah bersertifikat atau bagaimana, Pak? Kalau kita cek di aplikasi, Pak, kalau yang cek di aplikasi dalam hal administrasi sertifikat ini belum bersertifikat. Namun dari investor juga pernah ke kantor desa terkait mau melakukan permohonan ini. Nah, karena sudah terjadi laporan, kita juga tidak bisa dalam hal ini. Apalagi ini udah jelas-jelas sepadan pantai dan sepadan jalan jurang juga. Protes masyarakat terhadap pembangunan ini bukan hanya semata-mata melanggar sepadan pantai dan sepadan jalan, tapi juga pensertifikatan lahan itu belum ada. Belum ada. Langkah berikutnya seperti apa, Pak Mekal? Kita menyerahkan kepada instansi terkait, Pak. Karena kalau di bawah kita tidak sebagai eksekutor kan gitu. Yang memiliki bidang itu kan instansi terkait. Nah itu mungkin lebih lanjut nanti dalam hal tindak lanjut ini, apakah bagaimana mau diapakan atau dibagaimanakan itu terserah dari instansi terkait. Dengan turunnya DPR Komisi 2 DPR Karangasem, harapan seperti apa, Pak? Harapan kita kepada DPR dan instansi terkait, apabila ada bangunan-bangunan liar kayak begini yang sudah jelas-jelas melanggar sepadan jalan, apalagi ini sepadan pantai udah jelas dilanggar dan sepadan jurangnya. Ya bila perlu biar ada gerakan, biar ada gerakan nyata yang sekiranya kalau memang itu harus dibongkar, ya kita berharap dibongkar. Harapan dari desa sendiri, masyarakat karena ini izinnya lahannya juga tidak jelas, melanggar sepadan pantai, kalau bisa dibongkar kan gitu. Oke, Pak. Baik pemirsa, demikian tadi obrolan kami dengan Perbekal Desa Junggutan Bapak Suparwate terkait pelanggaran sepadan pantai yang ada di Desa Bundutan, Bundutan utama yang berada di wilayah Sunset Point. Berikutnya kami akan berbicara dengan Komisi 2 yang kebetulan melakukan sidak di sini. Semoga. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Baik pemirsa, ketika tadi kita berbicara panjang dengan Perbekal Desa Junggutan Bapak Suparwate, kali ini kita kebetulan di lokasi di tempat sidak ini hadir Ketua Komisi 2 DPRD Karangasem
Bapak Meditarsi ya? Iya. Pak, terima kasih Pak. Kita bisa bergabung di podcast Kopla Pak. Pak, dari pantauan yang ada bahwa tadi juga kami mendapatkan laporan ada sebuah usaha pariwisata terutama di Sunset Point yang melanggar sepadan pantai. Seperti apa Pak? Apakah persoalan ini dilaporkan ke Komisi 2 Pak atau gimana Pak? Ya, kebetulan kami di Komisi 2 menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait pembangunan atau usaha yang merasa melanggar sepadan pantai. Itu yang pertama. Yang kedua, ada istilahnya secara legalitas kepemilikan belum jelas, istilahnya sertifikat. Sertifikat itu yang sangat menjadi faktor daripada masyarakat. Secara bersamaan beliau ada dari perwakilan tokoh-tokoh masyarakat melakukan pengaduan, laporan, dan kami terima, sehingga pada hari ini kami sebagai pimpinan Komisi 2 beserta anggota monitoring lapangan terkait menindaklanjuti laporan atau aduan daripada masyarakat. Hasil monitoring itu apa Pak yang ditemukan di lokasi ini Pak? Hasil daripada monitoring kita pada hari ini, ya kita menemukan di lapangan memang menurut penjelasan daripada Bapak Perbekal di desa ini, secara legalitas hak kepemilikan tanah memang belum jelas atau belum bersertifikat. Yang kedua, terkait dengan pembangunan memang ia melanggar atau membangun di sepadan pantai. Bahkan sepadan jalan juga ya. Sepadan jalan juga. Itu sih dari tiang, dan tiang nanti akan merapatkan rapat kerja dengan OPD terkait. dinas terkait dengan prosesnya ini Pak. Artinya setelah melakukan monitoring dan turun langsung ke lokasi, Komisi 2 akan melakukan rapat kerja dengan komisi terkait, tentu memperdalam. Katanya sudah dapat teguran, sempat Satpol PP sudah sempat turun nih Pak, tapi pembangunan tetap jalan. Bagaimana sikap Dewan ini Pak? Sikap kami, karena selama ini kami tidak bisa bersikap apa-apa secara ini, karena jujur saja kami di Komisi 2 tidak mengetahui yang menurut Bapak Perbekal dan tokoh masyarakat sempat bersurat dan Satpol PP turun di, kalau tidak salah, di bulan November, tetapi kami tidak mengetahui. Nah, untuk hari ini apa yang kita dapatkan informasi di lapangan, besar sih harapan kami nanti Satpol PP atau dinas-dinas terkait bisa berkoordinasi atau bisa bersinergi lah dengan DPR juga untuk terkait adanya proses di lapangan seperti ini Pak. Tadi Pak bilang bahwa akan melakukan rapat kerja dengan instansi terkait. Kapan itu Pak dilaksanakan? Dalam waktu dekat ini? Dalam dekat ini. Ya. Yang jelas di bulan Januari ini. Barangkali Pak, setelah Pak melakukan monitoring ini, apa pesan yang disampaikan kepada pelaku wisata, apa harapan yang disampaikan kepada pelaku wisata agar pembangunan yang dilakukan tidak merusak sepadan pantai dan merusak lingkungan? Lanjut Pak. Besar harapan kami berharap terhadap para pelaku usaha atau investor ataupun pelaku usaha wisata, nah untuk berinvestasi ke depannya yang mengharapkan secara legalitas hak kepemilikan tanah ataupun secara perizinan yang tidak merusak lingkungan dan mengikuti daripada peraturan yang berlaku. Contohnya ada tata ruang. Itu harapan kami supaya tidak terjadi polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Karena saya tidak menginginkan suatu pelaku usaha yang sudah berinvestasi tetapi belum secara legalitas mengantongi semua,
takutnya kan bermasalah ke depan, kan sia-sia investasi daripada beliau gitu. Ya. Pesan harapan kami, tolonglah terhadap pelaku usaha untuk berproses secara legalitasnya, secara sah dulu, baru berproses. Ya, ya, ya. Itu aja, Pak. Ya. Terima kasih Pak Made atas waktunya. Siap. Baik, pemirsa Kotlar, tadi kita sudah berbicara panjang lebar dengan Ketua Komisi 2 DPR Karangasem, Bapak Made Darsi. Ada hal menarik dari hal ini yang perlu kita petik dari monitoring yang beliau lakukan adalah bahwa Karangasem tetap menerima investor terhadap pengembangan wisata yang ada, tapi di balik kemajuan pariwisata yang ada tentu tidak akan melanggar baik tata ruang yang ada, merusak lingkungan yang ada. Nah, harapan dari Ketua Komisi 2 tadi, bagaimana membangun pariwisata yang bersih, yang sehat, yang harmonis, tentu tidak merusak lingkungan. Sekian dulu dari kami. Salam Koplar. Pak. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Kan monitoring tentunya juga sudah dapat berdiskusi dengan berbekal itu terhadap keluhan yang ada. Bagaimana sikap Dewan menyikapi hal ini, Komisi 2 terutama? Begini, dari sikap kami anggota DPR khususnya Komisi 2, yang kami pertanyakan ini kan secara legalitas dulu, legalitas formal. Itu pertama. Yang kedua, terkait proses pembangunan ini dari sisi legalitasnya yang saya sampaikan tadi di awal, itulah dasar dia memiliki hak keberanian membangun. Nah, Pada dasarnya kan ya pada dasarnya kan itu legalitas dulu yang menjadi proses selanjutnya. Nah, selanjutnya masalah aturan, masalah perizinan itu kan berproses nanti. Apakah ini memenuhi syarat apa tidak kan itu. Itu. Nah, tentunya kami dari sisi pengawasan karena ini adalah laporan, ada keberatan dari pemerintah desa maupun dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat melihat secara legalitas ini belum pantas, ya makanya wajib berhaklah beliau mengadukan masalah ini ke pemerintah, dalam hal ini ke eksekutif, kami ke legislatif. Nah, kami fungsi pengawasan tentunya sekarang kami mengawasi lah. Nah, setelah kami ke lapangan hari ini, mungkin dengan Pak Ketua, teman-teman akan bisa mengambil sikap mengenai masalah proses selanjutnya, apakah itu kita sharing dengan eksekutif dalam hal ini PU, Pol PP, karena Pol PP sudah sempat turun, termasuk juga perizinan. Nah, sejauh mana tindak lanjutnya nanti kita akan dengarkan, termasuk juga kita ingin mendengar secara langsung kepemilikan dari investornya, pengembangnya. Sejauh mana dari sisi legalitas yang beliau sampaikan dia merasa berhak memiliki ini. Karena kita belum melihat dari sisi legalitasnya itu. Legalitas formalnya, kalau beliau bisa menunjukkan legalitas formalnya, nah secara proses nanti silahkan. Apakah ini memenuhi dari sisi persyaratannya itu kan selanjutnya. Yang kira itu Pak. Ya, Pak. Terima kasih Bang. Makasih. Terima kasih Bang. sih Pak Dut. Salam Koplar. Kita ngobrol sampai kelar.